warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Saya percaya di tempat ini penuh dengan sukacita karena kita mau berpesta bersama Raja kita. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama boleh memberikan salam kanan kirinya. Di depan dan di belakang boleh sampaikan, atau yang masih mau kenalan juga boleh. Berikan berkat, sampaikan kasih-Mu atas setiap saudara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan mengawali dengan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Raja segala raja. Keagungan-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini, memberikan Tuhan setiap hati kami penuh dengan sukacita. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Engkau yang layak, kami puji Kau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran
termulia. Nama Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan. Dari tempat ini Tuhan, Engkau melihat, kami mau nyatakan sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana,
Saudaramu sungguh luar biasa atas setiap kami. Allah kita dahsyat, katakan amin. Yes. Mari bersama nyatakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke
Allah berkuasa, haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Kita sedang belajar tentang perubahan paradigma. Bukan mindset, bukan kebiasaan, tetapi paradigma. Begitu banyak orang ingin menjadi Tuhan, atau menjadi Allah atau dewa yang disembah. The greatness daripada dunia ini, berapa banyak yang melayani kita, ya? Atau juga yang makan tasnya kita, nyediakan semuanya buat kita. Berapa banyak pengikut kita. Yesus tidak cari fans, tidak cari pengikut. Dalam Matius pasal yang ke-20, dia mengajarkan perbedaan antara pemerintahan dalam kerajaan dengan dunia. Siapa yang mau jadi hebat, mau jadi besar, jadilah pelayan, diakoneo, diakonos. Bahkan yang paling hebat menjadi hamba dari semuanya. Dan ayat yang sangat kontroversi bagi orang dunia ini, even the Son of Man. Nanti Natal kita temanya Son of Man. Bukan anak manusia, Bani Adam, tetapi Bar-Enas. Yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus itu disebut yang menjungkir balikkan dunia. Turn the world upside down. Soal pola pikirnya beda dan sangat luar biasa. Cuma satu, Allah mau jadi manusia. Jutaan orang ingin jadi raja, ingin jadi Tuhan, ingin jadi dewa. Cuma satu yang mau jadi manusia. Dia berkata, even the Son of Man datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai ransom, uang tebusan bagi banyak orang. Satu hal yang bodoh sekali bagi orang dunia ini, yaitu saudaraku menyerahkan nyawa, bahkan buat orang yang membenci kita. Itu sesuatu yang bodoh. Buat orang baik mungkin ada orang mau mati. Tetapi buat orang jahat, buat orang berdosa, cuma satu yang melakukannya. It's totally different paradigm. Dan kita melihat raja dan penguasa dunia ini melakukan lording, menguasai. Kita tahu berkat kepada manusia adalah berkuasa atas ciptaan Tuhan, kecuali atas manusia yang lain. Karena itu penjajahan dari semuka bumi harus dihapuskan. Dan kita lihat Yesus berkata, even the Son of Man tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Mau berbahagia? Yesus disebut Allah yang maha bahagia. The most blessed God. Ini kuncinya. Yaitu to serve and to give. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Saya melayani dalam hidup saya. Saya usia saat ini hampir 30 tahun hanya untuk diri sendiri. Dan yang saya dapatkan misteri, penderitaan, kesedihan, kekosongan. Tetapi sejak saya mengikut Yesus, to serve and to give, saya mengalami barang siapa murah hati akan dapat kemurahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti Sang Raja, kita tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. To serve and to give. A new paradigm. Itulah saudaraku nilai dari kerajaan Allah. God bless you all warga kerajaan. Buktikan kita berbeda. Bahwa kita datang untuk melayani seperti raja kita. Karena saudaraku raja untuk turun gampang. Tapi budak untuk naik harus injak-injak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya
itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Akui dia katakan, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
Kau yang naikkan ucapan syukur, katakan. Biar jiwamu memuji Dia. Yes. Amin. Tidak ada lagi yang lain selain Engkau, Yesus. Yes. Amin. Bapak Ibu sedang katakan, ku mau selalu. Ya. Yes. Ini kami Tuhan. Oh. Kami akui Engkau Tuhan. Haleluya. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan selalu. Selalu. Yes. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kau kekasih jiwa kami. Haleluya. Nyatakan kebenaran-Mu, We worship You. berbicara bagi kami Tuhan. Kami mencintai-Mu, kami memuliakan-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengarahkan kami. Firman-Mu merubah kami. Kami bersyukur. Kami nikmati firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sorak-sorai yang murni. Kami sambut firman-Mu dengan sorak-sorai. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Kami bersyukur, kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah harta kesayangan-Mu. Dan hari lepas hari, tuntunan-Mu jelas bagi kami. Kami punya tujuan yang pasti. Bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Dan di pagi yang berbahagia dalam hadirat-Mu, kami percaya setiap kami, apa yang Tuhan katakan, itu membawa perubahan untuk hidup kami. Waktu kami mengambil putusan untuk mau berubah. Dan saat ini juga, mari Roh Kudus beri pengertian, terjemahkan bagi kami. Sehingga semua yang hamba-Mu sampaikan, biar itu datang dari hati-Mu, sehingga semua itu murni, semua yang diterima untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama, yaitu tema kita untuk bulan November ini, di minggu ketiga itu Transforming People's Paradigm, yaitu merubah paradigma masyarakat manusia. Nah, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita masuk dalam bilangan ciptaan Tuhan yang mulia. Haleluya. Makanya yang Tuhan mau, paradigm ini bicara tentang kerangka berpikir kita. Itu harus selaras dengan kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau itu selaras, kita dirubah dulu dan mau berubah, baru di mana Tuhan tempatkan kita. Baik di dunia art, seni, olahraga, atau bisnis, di dunia gereja, ataupun penanggulangan orang miskin, pendidikan maupun keluarga dan pemerintah. Di situ paradigma kita yang berubah sesuai dengan selaras dengan pikiran Tuhan, itu mempengaruhi di mana kita berada sehingga orang berjumpa dengan Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama dalam satu pasal, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, yaitu cara hidup jemaat yang pertama atau cara hidup jemaat yang mula-mula. Dari ayat-ayat ini nanti saudara baca di rumah, diulangi lagi, tapi saya akan bahas satu per ayat, sehingga bagaimana kita bisa belajar dari Tuhan melalui jemaat ini, sehingga kerangka berpikir kita itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, tentu saja itu perlu perlatihan. Ya. Baik, kita lihat. Untuk itu kita lihat hal-hal yang perlu dilatih untuk dihidupi. Kebenaran yang kita bisa belajar dari Kisah Rasul 2 ayat 41. Berkata demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi pertambahan jiwa-jiwa ini adalah pertambahan orang yang bukan hanya dengar atau kata orang tentang Tuhan, tapi mereka ambil keputusan untuk menghidupi apa yang Tuhan hidupi. Nah, ini bilangan yang Tuhan mau terjadi di mana-mana gereja sudah berkomitmen. Nah, dari ayat 41 ini kita belajar. Waktu orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dan Dia adalah Juru Selamat, berarti kita punya keputusan mau mematikan keinginan dan kedagingan kita. Itu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Waktu sudah terima Dia. Tapi perjalanan untuk yang namanya lahir baru, itu ada perjalanannya. Perlu dibaptis, baptisan air. Nah, waktu orang dibaptisan air, seseorang dimasuk di dalam air, berarti dia ambil keputusan mau hidup di dalam kematian bersama Yesus. Artinya dikuburkan, tidak mengulangi lagi masa lalu yang dia perbuat. Nah, waktu keluar dari dalam air, dia menghidupi pribadi Tuhan, hidupnya Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, waktu kita berada di bumi, tidak otomatis bahwa hidup kita bisa berubah. Ada bagian yang harus kita latih untuk bisa Tuhan membawa perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Nah, makanya begitu kita terima Dia sepenuhnya, kita dibaptis, sebenarnya kita memiliki juga pikiran Kristus. Dalam pribadinya itu ada pikiran. Roh kita sempurna, jiwa sedang diproses, tubuh akan. Tapi
jiwanya itu dibilang kita memiliki pikiran Kristus. Makanya perlu dilatih. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi sebenarnya waktu kita keluar dari dalam air, roh kita bagaimana supaya bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat, pikiran Kristus itu tetap ada, perlu dilatih. Haleluya. Nah, untuk berlatih itu kita lihat hal-hal apa saja. Yang pertama kita lihat dalam Kesaksian 41 ini adalah sadar kita sudah diberikan apa? Pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu adalah pikiran yang ada dalam firman Tuhan. Nah, ini perlu dilatih. Tidak bisa cuma sebegitu aja terjadi. Jadi kerangka pola berpikir kita bisa berubah selaras dengan pikiran Kristus, itu perlu dilatih. Nah, sadar aja tidak cukup. Saudara harus ambil keputusan dan melakukan keputusan untuk menghidupi firman Tuhan. Selama itu enggak, kita cuma beragamawi. Kita enggak lihat perubahan hidup dan kita juga enggak menikmati apa janji Tuhan. Ya, sadar kita sudah diberikan pikiran Kristus. Ambil keputusan, lakukan keputusan dan berlatih untuk menghidupi firman Tuhan itu. Jadi tidak ada saudara bisa bilang begini, aku ini makin berumur makin lupaan. Pikiran Kristus itu tidak pernah tolalit. Selalu dia ingat. Kalau secara fisik ada orang berlatih olahraga bagaimana supaya otaknya tidak kecil, itu fisik. Secara spirit kita harus menghidupi firman. Amin. Nah, untuk itu kita lihat. Bicara tentang pikiran Kristus ini, setelah kita sadar. Karena apa? Waktu pikiran kita mulai kembangkan dengan kebenaran firman. Kata-kata kita pun penuh dengan firman. Kata-kata kita pun yang keluar cuma firman. Dari mana saudara tahu orang ini berkata-kata dalam pergaulan sehari-hari? Kalau pikiran Kristus ada, itu pikiran firman. Pasti yang keluar kata-kata firman. Dan kata-kata firman ini, kalau itu dikembangkan lagi, akan menjadi perilaku. Dan perilaku ini, kalau terus kita kembangkan lagi, menjadi habit, kebiasaan. Dan kalau kebiasaan ini terus kita kembangkan, kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Dan kalau karakter Kristus menyatu dengan kita, saya percaya dia menentukan hidup kita hari ini ke depan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang jelas makanya kita perlu dua hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini. Yaitu perhatikan pikiran kita waktu kita dalam kesendirian. Apakah itu pikiran Kristus yang ada? Dan kalau kita bersama-sama dengan tubuh Kristus, sesama iman atau orang lain, itu kita harus perhatikan kata-kata kita. Apakah kata-kata itu membawa sesuatu dampak sesuai dengan firman? Makanya di dalam pola pikir kerajaan, kingdom mindset, itu kita hidup dengan mati. Mati kedagingan, kepentingan pribadi kita, baru hidup Yesus hidup dalam kita. Dia semakin bertambah-tambah, kita makin berkurang. Itu kingdom mindset. Dan kingdom mindset kita memimpin dengan melayani, bukan bos yang saudara dengar tadi. Dengan melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Melayani. Dan juga untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, itu dengan memberi. Apa yang saudara punya, saudara beri. Dalam rohani, jiwa maupun fisik. Juga keteraturan itu datang. Kalau punya pola pikir Kristus, itu dari perubahan hidup kita. Yang lama berlalu, yang ada yang baru. Dan
Hikmat itu datang dari kesederhanaan. Hidup yang selalu dalam apa? Sesuai firman. Makanya yang buat hidup kita rumit itu cara pikir kita. Setuju? Yang buat kita miskin itu gaya hidup kita. Ini harus kita rubah, kita mau berubah. Itu perlu dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itulah kita tidak usah terlalu pusing. Biarkan orang lain dengan pikirannya masing-masing. Kewajiban saudara dan saya, tidak ada lain, terus memperbaiki diri. Haleluya. Bukan melihat orang lain, memperbaiki diri. Karena kalau kita terjebak dalam pikiran negatif orang lain, itu akan merugikan diri kita sendiri. Coba slide yang berikut, bukan yang ini, yang satunya tadi. Tentang think. Ya, kita lihat ini. Before you speak, sebelum Anda berbicara, think, berpikir, pikirkan. Ini dalam kita praktek. Kata T di sini, atau T, yaitu, is it true? Apakah ini benar? Waktu saudara ucapkan. Amin. Kata it's atau ha, it is helpful. Apakah ini membantu? Atau menghakimi, menjatuhkan, merongrong, menuduh. Itu bukan pikiran Kristus. Kata I, is it inspiring? Apakah ini memberikan apa? Inspirasi. Atau bukan inspirasi, tapi mencelakakan, bukan mengarahkan. Itu yang perlu kita latih. Dan kata N, is it necessary? Apakah ini perlu? Ada waktu kita mesti berdiam. Kalau itu bukan membangun. Tapi perlu membangun, manusia menghibur, menegur. Kita perlu katakan itu. Dan kata K, is it kind? Apakah ini baik? Inilah yang perlu dilatih. Pola pikir Kristus. Semua dasarnya kebenaran firman. Kalau ini ada, saudara tidak akan terjerat dalam pikiran negatif orang lain. Situasi yang apapun tidak akan terjerat. Kalau sampai kita terjerat, itu merugikan diri sendiri. Tapi kalau semua dasarnya firman, yang kita mau berlatih, orang melihat hidup Tuhan dalam kita. Dan ada lutut bertelut, ada lidah mengaku. Yesus itu Tuhan yang dahsyat, hebat, mulia, dan Dia segala-galanya. Haleluya. Amin. Nah, saya teringat satu waktu saya masih belum bertobat. Karena dulu saya pelatih karate 15 tahun. Di kepolisian juga saya yang melatih, Brimob. Itu saya tuh enggak pernah bayar pajak mobil kir. Warga negara saya juga amburadul. Menurut cerita orang tua saya, mama Indonesia, papa China. Tapi surat adopsi, nama orang mama saya tetap China. Mau bilang Hitachi kah, hitam tapi Cina apa terserah, bukti saya tetap warga negara asing. Nah, saya teringat waktu masa-masa kelam itu, saya masih terlibat di karate, pernah juara nasional. Semua itu ada backingnya. Dari aparat pemerintah semua. Ada yang bilang bisa dikembalikan jadi warga negara asli Indonesia. Setiap saya ke Jakarta ada kejuaraan nasional, enggak bisa. Pengacara yang terkenal pun enggak mampu. Tapi setelah saya lahir baru, saya disuruh harus ikut naturalisasi. Saya lakukan itu. Waktu saya ditanya di pengadilan, saya percaya ada beberapa saudara sudah dengar, ada yang belum. Kenapa kamu datang mencari warga negara? Saya bilang saya cari warga negara bukan untuk bisnis, bukan untuk kuliah. Tapi saya mau ceritakan tentang kebenaran. Yesus yang saya percaya itu Tuhan yang hidup. Saya ini memalsukan KTP, punya 2 KTP. KTP China dan KTP warga negara Indonesia. Kalau resmi pakai China, tidak resmi Indonesia.
Waktu saya ceritakan semua itu dengan jujur. Harusnya ujian saya tuh undang-undang dasar zaman kami dan civic. Pikir saya yang keluar bukan itu. Tiba-tiba dia dengar saya cerita itu. Saya datang cuman karena saya dalam kebenaran hidup dengan Yesus. Adalah bohong kalau saya percaya Yesus itu Tuhan. Adalah jalan kebenaran dan hidup. Hidup saya tidak sesuai. Dan tiba-tiba jawabannya apa? Sudahlah, tidak usah dilanjutkan. Lulus. Akhirnya lulus. Warga negara saya terima. Nah waktu lulus nama saya bingung. Ganti nama kan? Bukan BPKB ini. Nama diri sendiri juga. Pakai nama siapa? Family name-nya. China juga bukan. Indo juga udah jelas. Ada yang bilang Arab lagi. Makanya saya pakai nama Utana. Elusa itu Allah itu kekuatanku. Frankie itu dapat dari seorang pastor waktu saya mau sekolah. Artinya belajar jujur-jujur kecil. Sekarang lagi belajar terus. Utana itu kalau belajar baca dari belakang. Anatu, anak Tuhan. Itu marga saya, anak Tuhan. Dan dari situ yang saya melihat bahwa kalau pola pikir kita berubah, kita tidak takut apa-apa. Karena pribadi yang hebat itu ada dalam kita. Banyak orang takut jujur karena nanti kehilangan apa. Enggak, kamu jujur, Tuhan pembelamu. Dia akan supply segala-galanya. Jawaban segalanya dia berikan. Ini yang namanya gitu. Jadi pola pikir ini kita harus sadar, semua kita ada. Tinggal kita mau berlatih atau enggak. Kebenaran yang lain. Kita lihat kembali lagi materi tadi. Awal ayat 42. Ya, kita lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini bukan hanya perjamuan kudus. Tapi di balik itu ada pengajaran, ada pemuritan. Jadi saya katakan hari ini bagi saudara, kebenaran yang berikut dari ayat 42 ini bicara tentang ada persekutuan dan pemuritan. Saudara tidak cukup hanya di ibadah raya. Saudara tidak cukup hanya dalam STT Kingdom. Ataupun di Rock Kingdom Journey. Saudara tidak cukup hanya ada ibadah raya maupun di komunitas sel kerajaan. Ada keputusan lagi kita harus ada persekutuan dan pemuritan. Kenapa? Persekutuan itu membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Itu persekutuan. Jadi persekutuan itu pribadi juga dalam kelompok, baik di ibadah raya maupun di komunitas sel kerajaan ataupun di tempat STT Kingdom atau di mana saja kita ada. Persekutuan ini penting. Satu dengan yang lain saling mengisi, saling melengkapi. Selain pertama dengan Tuhan. Jadi persekutuan itu membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Misalnya dalam komunitas sel kerajaan, saudara masalah dalam bisnis. Ada teman-teman bisnis yang sudah dapat solusinya, mereka bisa jadi berkat untuk saudara. Haleluya. Dalam hal kesehatan, sama saja. Semua itu akan terjadi. Ya. Saya teringat waktu saya kena glukoma, pandangan terbuka. Waktu zaman COVID, saya lagi lockdown di Papua 3 bulan. Justru mata saya itu terganggu, gatal terus tidak enak. Saya tidak bisa periksa di sana, lockdown. Saya heran kenapa bisa gatal gini. Waktu tiba setelah 3 bulan saya di Bali, periksa dokter. Ternyata bulu mata saya itu masuk ke dalam, 9 lembar. Ya orang makin berumur, biasa rambut-rambut itu makin apa? Orang Ambon bilang gross, besar-besar. Dia masuk ke dalam. Dicabut sama dokter 7 lembar. Istri saya melihat dia bilang, aku juga bisa. Dia cabut 2 lembarnya dia yang cabut. Waktu dicabut pikir saya sudah oke. Ternyata waktu saya tes lagi, saya punya gejala glukoma terbuka. Suddenly bisa buta. Ternyata saraf saya rusak 50%.
Mau tidak mau harus apa? Operasi. Dari situlah saya belajar. Yang paling tidak senang saya dengar kalau dokter bilang ini faktor umur. Ya, itu berarti ilmunya habis. Saya cari penyebab baru ngerti. Orang suka pakai obat mata sembarangan, itu bisa menyebab terjadi glukoma. Sedikit-sedikit ganti kacamata tanpa datang ke dokter mata bisa membuat itu juga glukoma. Kita tidak tahu bahwa tekanan belum ada. Nah, waktu saya ditolong Tuhan, puji Tuhan dah jadi buta. Sekarang kiri pun saya buka bisa lihat normal. Pakai kaca ini supaya pengaman debu. Saya tahu itu Tuhan. Jadi peristiwa yang saya ngalami di Papua tetap ada hikmat bagi saya. Di tengah-tengah itu karena ada persekutuan, tangan Tuhan tetap menolong dan mujizat tetap terjadi. Waktu saya ngalami ini, saya cerita kemana-mana. Dan persekutuan itu membantu. Banyak teman-teman di sekretariat, hamba Tuhan juga ikut cepat-cepat pergi sama mata. Dan banyak dari mereka yang harus operasi. Dan banyak yang tertolong. Tapi ada yang terlambat, juga buta. Jadi semua kalau kita punya persekutuan, kita lihat itu bisa membawa berkat bukan untuk diri kita saja, tapi jadi berkat untuk orang lain. Haleluya. Nah, bicara pemuritan itu membantu kita untuk menguatkan iman kita. Iman kita akan bertumbuh kuat itu melalui pemuritan. Karena pelajaran harus ditekankan menghidupi. Makanya Natal yang tahun ini saya sudah bilang pada koordinator, cari jiwa satu orang satu. Saya juga sudah ngomong di Kingdom Journey, setiap pelajaran perlu diutus untuk ke satelit latih, termasuk STT Kingdom. Putusan di tangan mereka yang sudah dengar hari ini. Hari ini juga saya pertegaskan. Kalau kita tidak buat seperti itu, tidak mungkin. Kita akan be strong pola pikir kita. Nah, pemuritan, persekutuan dan pemuritan penting, pelayanan juga penting. Karena pelayanan itu membantu kita menemukan talenta kita. Selain pelayanan, penginjilan penting. Kita bersaksi tentang Yesus yang hidup, membantu menggenapi visi dan misi kita. Haleluya. Sedangkan penyembahan itu membantu kita untuk memusatkan perhatian kita hanya fokus pada Tuhan. Jadi hal-hal ini supaya mendasarnya sudah saya ulangi lagi buat supaya saudara mengerti tentang paradigma bagaimana kingdom paradigm ini bisa ada pada kita. Tanpa latihan tidak mungkin. Selagi masih hidup perlu terus berlatih. Karena persekutuan itu fondasi daripada kebahagiaan. Sekali lagi, fondasi dari kebahagiaan itu karena ada persekutuan, ada hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Itu akan menolong kita. Sedangkan pemuritan itu memang Yesus menginginkan murid, bukan pengikut atau penggemar. Dan seorang murid itu ditandai dengan tidak adanya kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa? Kristus tidak datang untuk menjadikan kita hanya orang Kristen, tapi dia datang untuk membuat kita menjadi murid. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Jadi ada persekutuan pemuritan. Tadi waktu habis ibadah pertama, kita ngomong-ngomong dengan koordinator. Ini lama-lama Asher ini, saya ini generasi terakhir dia bilang. Untuk Asher berikut sudah tidak ada. Ya itu saya katakan, kalau tidak ada pemuritan, satu waktu akan selesai. Kenapa? Gereja makin banyak yang dibangun di Bali. Hasil gereja-gereja itu juga karena merger. Bukan karena penjangkauan. Satu waktu makin banyak pula yang tersedot. Karena pemuritan itu bicara dia melatih dirinya. Bukan hanya menerima. Amin. Jadi tidak usah bingung. Bagi saya kata kunci pemuritan. Kalau itu ada, tidak mungkin. Apapun terjadi, persekutuan pemuritan. Kita lihat Yesus tetap berdaulat buat hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Ini dia. Dari ayat 42. Ini gaya hidup jemaat mula-mula. Makanya kita lihat dari 12 orang terjadi kegemparan di muka bumi. Bukan jumlah, tapi bilangan kualitas. Yaitu apa? Murid.
Kisah Rasul 2 ayat 42 ya. Jadi pemuridan itu mempunyai tujuan akhir. Tujuan akhir sebagai seorang murid apa? Menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Bukan dengan siapa-siapa. Nah, kita lihat yang lain lagi. Kisah Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Orang menjadi takut, heboh. Bukan karena apa? Karena ada tanda-tanda mujizat, keajaiban. Di sini mengajar kita harus hidup di dalam tanda-tanda ajaib. Amin. Karena setiap kita percaya Dia, dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6, kita diberi otoritas, hak, izin, pembebasan, tanggung jawab untuk menggunakan kuasa. Kuasa itu bicara kemampuan, energi, pemberdayaan. Amin. Itu kita diberikan hak. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan, saudara diberikan hak itu. Kuasa nama Yesus ada dalam saudara. Kuasa penumpangan tangan dalam nama Yesus ada dalam saudara. Persoalan mau enggak saudara menggunakan itu? Mau berlatih atau enggak? Tetangga sakit, tumpangi tangan, doakan. Nah, ada yang pernah bertanya-tanya pada saya, kenapa setiap ibadah ada saja tiba-tiba Bapak bilang ada impresi yang keluar. Saya mau jelaskan ini supaya Anda bingung. Kayak tadi pagi saya bilang, ada orang yang di rongga lubang hidungnya ada tumor kecil. Tidak ada yang angkat tangan. Bagi saya tidak salah. Saya cuma sampai ke apa yang Tuhan taruh. Tapi ternyata waktu kita lagi rest di Pujasera di bawah, ternyata ada seorang ibu yang betul waktu ikut ibadah. Di lubang kiri ini ada benjolan kecil. Karena dia lagi menyusui waktu ibadah pertama. Dia tidak sempat berdiri. Karena punya alasan itu kami doakan. Saya percaya pasti ada mujizat. Nah, itu perlu kita latih. Haleluya. Coba Filipi 2 ayat 13. Saya jelaskan ini. Filipi 2 ayat 13. Tolong multimedia Filipi 2 ayat 13. Baru nanti kembali di sini lagi. Filipi 2 ayat 13. Berkata begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Yesus sudah ada dalam hidup saudara. Dia mengerjakan dalam diri kita. Dibilang baik kemauan. Ini bicara jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Maupun pekerjaan. Itu hal fisik yang lahiriah. Menurut apa? Kerelaan Tuhan. Jadi kita harus yakin dia sudah ada dalam kita. Hak izin menggunakan sudah ada. Tinggal waktu lakukan itu kita nguji. Apakah saya lakukan ini daging atau nama untuk populer saya? Selama itu tidak ada, do it. Pasti Tuhan berbicara di balik itu menyatakan mujizat. Baik untuk diri kita, keluarga kita maupun sesama. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Selama ini kita diam. Nah, kalau kita cuma lewat tentang merubah pola paradigma kita dengan teori-teori pelajaran tanpa mau berlatih, kita tidak lihat itu. Kita rugi besar. Haleluya. Putusan di tangan saudara. Hidup di dalam tanda-tanda ajaib. Kalau kita betul-betul mengerti ini, ambil putusan. Saya yakin, saudara makin bergairah hidup bersama Tuhan. Semakin bertambah umur, semakin punya gairah. Ada hal baru yang Tuhan mau untuk kita buat. Jadi hidup di dalam tanda apa? Ajaib. Yang berikut, ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Yang kita punyai bukan hanya makan minum atau uang. Spiritual kita yang Tuhan beri kepercayaan, jiwa kita, kesehatan kita, apa saja. Jadi itu harus kita
lakukan. Nah ini yang kebenaran yang berikut dalam Kisah Rasul 24:45, bukan pemilik tapi apa? Pengelola. Bukan apa saudara? Pemilik tapi apa? Kita ini pengelola, pemilik itu Tuhan. Dari mana saudara bisa punya kepintaran? Semua dari Tuhan. Dari mana saudara punya kekuatan? Dari Tuhan. Knowledge penting, understanding penting, kita perlu belajar. Wisdom itu firman, itu pribadi Tuhan. Dia yang menentukan. Makanya kita ini sadar bukan pemilik. Kesehatan itu bukan milik saudara, punya Tuhan, perlu dikelola. Rumah ini tubuhnya bukan milik saudara, kita diberi tumpang untuk hidupi, punya Tuhan. Perlu dirawat. Jiwa, hal-hal spiritual sama. Kalau kita punya mental seperti ini, bukan pemilik tapi pengelola, kita tidak akan bisa kekurangan. Selalu disuplai oleh Sang Raja apa yang kita butuhkan. Haleluya. Apa yang kita butuhkan. Ini yang perlu dilatih. Saudara berlebihan itu bukan untuk kepentingan saudara, pasti ada untuk kepentingan orang lain. Haleluya. Amin. Makanya untuk menyadarkan kita lihat begini, kita ini pengelola. Yang terutama kita untuk dipercayakan dan untuk nikmati. Saudara punya sepeda genjot itu Brompton, harganya 23 juta mungkin sekarang atau 25. Dengan naik sepeda yang 700.000, sama-sama pasti capek. Betul enggak? Enggak ada yang pakai Brompton lebih enggak capek. Saudara naik pesawat ekonomi dan bisnis. Kalau pesawat itu jatuh, dua-dua jatuh. Mau bisnis dan ekonomi tetap jatuh. Betul enggak? Jadi kembali begini, sadarlah kita. Enggak usah sombong. Kita bukan pemilik, kita pengelola untuk bisa terus diberkati menjadi berkat bagi orang. Jadi bukan pemilik tapi pengelola. Ya. Kalau kita tidak paham seperti ini, pola pikir kita tidak terubah. Itu perlu dilatih. Ya. Saya ingat lagi, dulu hampir tiap tahun kami itu jalan kaki dari Bedugul Denpasar tanpa alas kaki. Karena itu untuk kenaikan ban, kenaikan tingkat karate. Itu kaki sampai melepuh keluar air, masih tetap semangat. Malam pulang tusuk pakai jarum, keluarin air. Itu belum dalam Tuhan. Sampai hari ini, waktu kami pernah ikut tapat tilas Ngurah Rai, 2 teman saya terhanyut air di Bajer. Dulu kalau saya camping, naik sepeda dari Denpasar menuju Lovina. Satu teman saya masuk jurang tikungan 17, dioperasi. Tapi tetap semangat. Tapi ini merubah pola pikir saya setelah dalam Tuhan. Kalau dulu yang hidup saya dimiliki oleh sistem dunia dan kerajaan iblis, bisa berani seperti itu. Apalagi sekarang dengan Yesus, pemilik itu pemilik agung. Yang tidak pernah mencelakakan, tapi dia membangun kita, dia mengarahkan kita, membuat kita hari lepas hari dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terus ada peningkatan. Itu kalau kita sadar bukan pemilik, tapi pengelola. Dan kita lihat yang terakhir, 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus asli. Dibilang gini, di rumah tiap-tiap hari. Kata tiap-tiap hari, perhatikan di situ ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang apa? Diselamatkan. Kebenaran ini berbicara tentang memiliki komitmen dan konsisten. Orang komitmen supaya dia tahu bahwa untuk ada harga yang harus kita bayar untuk bisa bertumbuh, berbuah dan berbuah tetap. Harganya itu ya tidak ada lain, komitmen. Komitmen kita dengan Tuhan itu bukan seperti kontrak.
Tapi itu bayarannya nyawa Tuhan, darah Yesus. Haleluya, amin. Pikiran kita bisa berubah, itu juga bukan usaha kita. Mahkota duri ditancapkan di pikiran Tuhan, kepala. Dengan luka, dari luka baru kita sembuh. Termasuk tangannya berlubang paku, kakinya juga. Lambung juga. Semua karena luka baru sembuh. Sebentar lagi kita merayakan kelahiran Yesus. Dia lahir di palungan, tempat yang kotor. Dari kotor dia lahir, supaya saudara hidup jadi bersih. Jadi sadar kita. Itu komitmen yang harus kita buat. Kita ini berarti berharga. Semua karena penderitaan Tuhan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Ya. Tanpa dia luka, tanpa dia sakit, tanpa dia mengalami penderitaan, kita tidak akan mengalami orang-orang yang merdeka. Bahkan dibilang lebih daripada pemenang. Mari perlu kita tadi nyanyian kita tentang bersyukur. Orang bersyukur artinya gini. Orang tahu berterima kasih. Setiap nafas, setiap apapun yang kita buat, itu semua karena Tuhan. Memiliki komitmen. Dan komitmennya ya tidak cukup. Dan juga konsisten. Jadi jemaat yang ada di Rock, saya mau katakan. Saudara tidak kekurangan pengajaran. Haleluya. Saudara coba renungkan baik-baik. Setiap minggu suara gembala dari senior pastor Pak Arifin. Itu selalu baru. Betul atau tidak? Tidak mudah saudara. Saya aja bukan pengkhotbah tapi bisa berkhotbah. Berkhotbah aja itu persiapannya tidak gampang. Apalagi menghidupi. Ini tiap minggu. Pengajaran saudara tidak kekurangan. Buku-buku saudara tidak kekurangan. Setuju? Tempat-tempat ibadah saudara tidak kekurangan. Kalau dulu kita mulai dari 1989. Itu pindah-pindah hotel. Pindah-pindah tentang apa? Tempat-tempat pemerintah. Dari 89. Kita anggap itu dulu doa keliling. Sampai hari ini punya gedung ini. Dan beberapa satelit. Itu bukan gagah dan kuat daripada para penatua yang terdahulu. Tapi semua karena anugerah, kasih, penghargaan Tuhan. Jadi kalau kita bicara konsisten, saudara bukan kekurangan itu. Yang kurang itu konsisten menghidupi pengajaran yang saudara terima. Is the problem. Sehingga tidak buat kita terus mengalami berbuah dan apa? Berbuah tetap. Ya. Jadi kalau kita ingin dianggap orang serius, ya tidak ada lain, maka kita harus menjadi konsisten. Setuju? Amin. Kalau mau lihat kita itu serius, kita pasti konsisten. Nah, karena konsisten itu adalah kunci. Jika kita tidak lagi konsisten, kita tidak bisa menjadi siapapun. Sekali lagi, kalau kita tidak konsisten, kita tidak bisa menjadi apa? Siapapun. Paradigma kita tidak akan bisa berubah. Makanya komitmen dan konsisten ini perlu. Haleluya. Amin. Tidak ada yang instan. Bersama Yesus tidak ada yang instan. Semua pasti dengan proses. Jadi bagi saudara yang mungkin melayani, tidak melihat tentang komitmen konsisten. Satu waktu saudara akan jenuh. Makin bertambah, makin jenuh. Tapi kalau saudara memiliki komitmen konsisten, ya, contoh aja gini, hal fisik, makin berumur, otot saudara pasti makin kekuatannya menurun. Setuju? Tapi kalau kita ngerti komitmen dan konsisten, makin berumur berapapun, mungkin itu menurun, tapi roh itu tetap bernyala-nyala, jiwa tetap makmur. Makanya kalau saudara suka berlari sendirian, itu namanya pertandingan, adu cepat. Tapi kalau Tuhan berlari bersama kita, itu yang namanya anugerah yang tidak bisa dihitung dengan nilai apapun. Karena itu pribadi Tuhan yang hebat. Itu yang Tuhan berikan pada saudara. Jadi mari di dalam ibadah yang ketiga ini, saya kembali bahwa hal-hal yang perlu dilatih untuk dihidupi. Supaya paradigma kita, kerangka berpikir kita adalah kerangka berpikir Kristus. Sehingga di mana-mana kita melihat sesuatu semua dengan pandangan Kristus.
kita bukan hanya diberkati, tapi kita menjadi berkat. Maka yang perlu kita hidupi pertama, sadar kita sudah diberikan pikiran Kristus. Kedua, ada persekutuan dan pemuritan. Hidup di dalam tanda-tanda ajaib. Keempat, bukan pemilik, tapi pengelola. Jesus love you abundantly. Tuhan mengasihi saudara semua. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita berdoa dan kita persiapkan perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan biar nanti para pelayan Tuhan yang melayani saudara. Tolong para pelayan Tuhan lihat, bisa lambaikan tangan jemaat Tuhan baik yang di bawah maupun di balkon. Tolong para pelayan Tuhan. Ya, tidak usah terkesusu-susu. Saya tunggu saudara. Karena pelayanan perjamuan kudus ini bukan tergesa-gesa. Saudara perlu nikmati fellowship bersama Tuhan. Ini di depan ini ada yang mana lagi, silakan lambaikan tangan saudara. Tolong para pelayan Tuhan lihat. Dan tidak usah jalan, lari dengan cepat. Baik, bagi yang sudah semua, mari bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Anggurnya sekalian saudara dibuka. Silakan. Dan angkat roti di tangan kanan saudara. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti. Sebelum itu dia mengucap syukur. Sebelum diberikan, dipecah-pecahkan. Saya ingatkan aja, hidup kita di tangan Tuhan untuk bisa dibagikan menjadi berkat bagi orang lain. Pasti melalui proses. Proses itu sakit. Tapi waktu kita lihat, tangan yang berlubang paku, kaki, kepalanya, semua yang sudah luka, sudah disembuhkan oleh sakit yang Yesus alami. Yang ada cuman begini, percaya dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara. Makanya dia bilang, setiap kali kamu makan, ingat akan daku. Mau proses bagaimanapun berat, semakin banyak permasalahan saudara, itu menunjukkan bahwa kita semakin harus membutuhkan pribadi itu. Makanya dia bertanya, setiap itu datang proses itu hanya memandang pada dia yang sudah menyelesaikan di kayu salib. Dan kata kunci, percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Yang berkata amin, makanlah dalam nama Yesus. Kata amin. Amen bahasa Inggrisnya. E-nya itu agree with God. Bahwa saudara selalu setuju dengan Tuhan. M-nya itu move with God. Selalu bergerak bersama Tuhan. I-nya atau E, end with God. Mengakhiri hidup selalu dalam Tuhan. Dan kata N, never doubt God. Tidak pernah ragu kepada Tuhan. Amin. Itu dia mengangkat cabut perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dia berkatakan, setiap kali kamu minum, ingat juga akan daku.
Nah, hari ini coba renungkan. Hal apa masalah hidupmu? Di kamar hidupmu, apa yang masih belum saudara libatkan dia? Sebelum meminum cawan perjanjian baru ini, katakan, Tuhan mari ambil alih sepenuhnya. Ambil alih sepenuhnya. Dia bicara yang sama. Sekalipun ini gelas plastik kecil berisi anggur, kita mengimani ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Percayakah saudara? Kalau sudah percaya, ingat, setiap kali kamu minum, ingat akan dia. Dan percayakah saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Sembari minum, saudara renungkan apa yang saudara makan dan minum. Katakan sesuatu kepada dia. Dan percayalah, dalam persekutuan bersama dia, saudara tidak akan sia-sia. Terus Roh Kudus mengalir. Nama syatakalaba. Saudara yang sakit, saudara berkata dengan percaya iman, dengan perjamuan kudus ini saudara katakan dalam nama Yesus, aku mengalami mujizat dan keajaiban. Praktek yang tadi, saudara sudah diberikan hak izin menggunakan kuasa. Mulai berkata-kata itu. Terus Roh Kudus, Tuhan aku percaya tidak ada yang mustahil. Saudara yang lemah berkata, aku kuat dalam nama Yesus. Apapun kata dokter, itu fakta. Tapi Yesus berbicara kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Terus Tuhan aku percaya. Aku percaya ibadah yang kedua ini. Waktu kami bergantung sepenuh dengan apa yang kami dengar. Kami mulai praktek saat ini. Kami akan mengalami keajaiban-keajaiban. Terus Roh Kudus, terus saudara, lakukan itu bagian saudara. Renungkan kebenaran-kebenaran tadi. Nama syatata. Tuhan aku yakin itu. Aku percaya itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan aku cinta padamu Bapa Yesus Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman yang disampaikan itu terus direnungkan dan dihidupi. Dan dimanapun mereka mempraktekkan, aku percaya ada hal-hal yang baru mereka nikmati. Terima kasih untuk ibadah yang kedua ini. Dan kami akan duduk diam tetap dalam hadirat-Mu untuk mengikuti acara-acara selanjutnya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Panjang umur ada di tangan kananmu. Di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Barisan depanmu adalah kebenaran. Dan barisan belakangmu adalah kemuliaan. Fokuslah kepada barisan depan adalah kebenaran. Itulah pribadi yang hebat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan pribadi yang hebat dan ajaib itu ada dalam hidupmu. Segala apapun yang kau butuhkan sudah ada dalam hidupmu. Itu akan terwujud waktu engkau menghidupi kebenaran-kebenaran firman. Bukan hanya engkau diberkati, bukan hanya engkau ditambahkan. Tapi semakin hari semakin hidupmu dirubah dan berubah. Sehingga dimanapun engkau ditempatkan, di situ engkau menjadi bilangan-bilangan yang membawa pengaruh. Sehingga perluasan kerajaan Allah terjadi di mana-mana untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kibarkan panji Kristus itu di mana-mana. Tancapkan itu di mana Tuhan tempatkan. Sehingga kita melihat banyak bilangan yang datang orang-orang percaya adalah murid Yesus untuk terus memuji, menyembah Dia. Dan lakukan itu di dalam otoritas kuasa yang diberikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya
Mari bersama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.